apa namanya, kentang biasanya dengan perbandingan 3:1. Ada juga keunggulan absolut dari negara Jepang, di mana negara Jepang itu kita ketahui ya sering dalam pembuatan mobil, bahkan juga sepeda motor dengan perbandingan 4:2. Ini perbandingannya antara negara luar dengan Indonesia ya. Jadi kalau Amerika Serikatnya itu 3:1, 3-nya Amerika, dan satunya itu untuk Indonesia. Dan kalau Jepang ini 4:2, yaitu 4 untuk Jepang dalam pembuatan mobilnya, sedangkan 2-nya itu untuk Indonesia. Nah, di sini dapat terlihat ya Kang Teteh bahwa negara kita ataupun negara Indonesia itu masih kurang unggul ya dalam teori keunggulan absolut ini, seperti itu. Nah, di sini juga ada juga spesialisasi di mana tiap negara memutuskan untuk menggunakan sumber-sumbernya hanya untuk memproduksi produk yang paling efisien. Jadi menjadi unggulan dari negara tersebut. Jangan sampai mereka menghasilkan produk yang kira-kira tidak tidak dimanfaatkan oleh negara lain seperti itu, atau tidak menjual ke negara lain. Contohnya kalau Indonesia sendiri mungkin ya untuk ekspor sampai saat ini itu masih mengekspor koteka. Koteka itu kopi, teh, kakao, karena kan kalau di negara luar itu iklim dan kesuburan tanahnya pun masih tidak memadai untuk memproduksi dari koteka ini, makanya masih butuh dari Indonesia. Nah, itu satu-satunya tuh dari Indonesia yang paling unggul ya dibandingkan dengan produk-produk lainnya seperti itu. Ini dari teori kedua. Nah, di sini juga ada syarat-syarat perdagangan untuk mengkonsumsi produk dari negara harus memperdagangkan surplus mereka. Nah, jadi ya itu tadi balik lagi ke unggulan absolut itu si sebuah negara itu harus menciptakan produk atau menghasilkan produk di mana itu akan menjadikan nilai tambah ataupun kelebihan dari negara mereka, sehingga produk mereka bisa dapat dijual ke luar negeri ataupun keluar dari negara tersebut, seperti itu. Nah, itu teori kedua ya. Tadi yang pertama ada merkantilisme, yang kedua ini ada absolut. Nah, lanjut kita ke teori yang ketiga. Nah, teori yang ketiga ada keunggulan komparatif. Nah, apa itu keunggulan komparatif? Nah, intinya adalah suatu bangsa yang memiliki kelemahan absolut dalam memproduksi dua barang dari sudut bangsa lain yang memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi barang, di mana kelebihan absolutnya itu kurang. Nah, jadi di sini maksudnya dari keunggulan komparatif adalah di mana suatu negara itu dia itu memiliki kelemahan ya dalam memproduksi barang, namun dia itu mampu untuk menjualnya ke luar negeri. Jadi walaupun di negara tersebut untuk produksinya dia masih sedikit kurang inovatif, tapi barang tersebut pasti laku untuk dijual ke luar negeri. Contohnya adalah bahan hasil bumi seperti batu bara, minyak bumi, itu kan walaupun tidak ada inovasi, tapi pasti dibutuhkan oleh setiap negara yang ada di dunia seperti itu. Nah, ini maksudnya adalah keunggulan kooperatif. Nah, contohnya di sini adalah negara mengadakan spesialisasi dalam produksi barang atau jasa di mana ia memiliki keunggulan kooperatif dan memperdagangkan surplusnya. Oke, maka negara tersebut akan mencapai keimbangan konsumsi. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, walaupun dia kurang dalam memproduksi, tapi dia itu mampu untuk menjual barang tersebut atau memperdagangkan barang tersebut yang menjadi surplus dari negara tersebut, sehingga negara tersebut mencapai keseimbangan konsumsi ya, jadi tidak timpang tindih antara produksi dengan penjualannya. Nah, itu yang disebut dengan keunggulan komparatif. Nah, lanjut ke teori yang keempat. Tadi yang pertama saya ingatkan kembali ada merkantilisme, ada absolut, ada komparatif, dan yang keempat ini ada pendukung. Nah, intinya adalah negara mengekspor produk yang memerlukan sejumlah besar faktor produksi mereka dan mengimpor produk yang memerlukan sejumlah besar faktor produksi yang sedikit mereka miliki.
Nah, di sini faktor pendukung ini terkait biasanya ekspor dan impor. Oke. Oke, ini ada contohnya ya. Nah, contohnya di sini untuk faktor pendukung adalah negara dengan jumlah tanah yang relatif luas itu di Australia melakukan ekspor produk yang padat lahan seperti gandum, ternak, dan harganya itu tergantung pada faktor pendukung atau pada pangsa pasar yang ada di global. Nah, hal ini ditentang karena harga faktor tersebut tidak ditetapkan dalam pasar sempurna. Nah, pasar sempurna ini adalah di mana para penjual dan juga para pembeli dalam suatu pangsa pasar itu mereka melakukan transaksi namun dengan produk atau barang yang serupa atau sejenis. Dan biasanya untuk pasar sempurna ini jarang sih biasanya ada negosiasi karena pangsa pasar dari produk ataupun barang tersebut juga sudah cukup banyak yang tahu gitu. Contohnya adalah seperti gandum, seperti kentang, batu bara. Nah, itu kan tidak mungkin kita negosiasi karena biasanya itu di bursa efek ataupun di IDX itu sudah tertera untuk harga dari aset barang tersebut. Jadi tidak biasanya jarang sih dilakukan negosiasi. Kalaupun ada biasanya tidak mempengaruhi dari transaksi jual beli di beberapa negara tersebut. Oke, ini contoh untuk faktor pendukung. Nah, asumsinya adalah suatu teknologi tertentu tersedia secara universal tidak dapat diterima karena terjadinya kesenjangan antara pengenalan metode produksi baru dengan aplikasinya di seluruh dunia. Nah, ini tadi untuk asumsinya ini adalah maksudnya dalam contoh misalnya batu bara itu walaupun suatu negara itu menggunakan teknologi maju dan cost produksinya itu tinggi, itu tidak akan mempengaruhi harga jualnya. Jadi dia tidak bisa menaikkan harga jualnya karena harga jualnya tersebut sudah banyak negara yang tahu karena berdasarkan IDX ataupun bursa efek bursa efek di global itu biasanya sudah tertera untuk harga-harga barang yang menjadi surplus dari tiap negara. Contohnya batu bara gitu kan itu nggak mungkin bisa dinegosiasi walaupun tiap negara di negara tersebut membutuhkan teknologi untuk mengambil batu bara tersebut. Oke, ini contoh untuk faktor pendukung. Nah, lalu ini ada yang kelima, teori dari paradoks Leontief. Intinya adalah mempersoalkan manfaat teori Hesker dengan melakukan studi yang disebut Leontief paradoks. Nah, di mana contohnya adalah Amerika adalah negara yang padat modal untuk mengekspor produk yang padat tenaga kerja. Nah, karena Amerika Serikat produk padat teknologi, maka yang diproduksi oleh tenaga kerja sangat terampil dan memerlukan investasi atau modal besar untuk mendidik. Nah, di sini untuk paradoks Leontief ini adalah di mana modal dari suatu negara tersebut adalah si tenaga kerja pada perusahaan di negara tersebut yang dijadikan aset ataupun yang dijadikan modal. Nah, jadi biasanya sebuah negara itu mengeluarkan cost tinggi ataupun mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mentraining ataupun mengembangkan si tenaga kerja mereka di negara tersebut. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Mereka itu punya tenaga kerja yang sangat terampil. Nah, tenaga kerja yang sangat terampil ini yang mereka pertahankan sehingga diperlukanlah investasi modal besar untuk mendidik. Jadi mereka tidak perlu tuh menyerap banyak tenaga kerja untuk menghasilkan produk yang akan yang akan memproduksi barang untuk menjadi perdagangan atau bisnis internasional secara global. Seperti itu. Oke. Sehingga Amerika Serikat telah meningkatkan ekspor barang intensif tenaga kerja terdidik ke negara berkembang, sementara mengurangi produksi barangnya yang tidak memerlukan tenaga terdidik. Nah, jadi itu tadi yang saya jelaskan, Amerika Serikat ini kan dia
mempertahankan si tenaga kerjanya atau mengembangkan ataupun men-training si tenaga kerja tersebut dengan modal besar, otomatis akan menghasilkan barang yang berkualitas tinggi dengan teknologi yang memadai di dalamnya, dan akan meningkatkan ekspor barang tersebut ke negara-negara berkembang. Nah, inilah yang dimaksud dari paradoks Leontief, yaitu teori yang kelima ya. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke teori yang keenam, ada economic of scale. Nah, economic of scale ini adalah semakin besarnya pabrik dan meningkatnya keluaran, maka biaya per unitnya itu menurun. Nah, kondisi ini terjadi karena peralatan yang lebih besar dan lebih efisien dapat digunakan. Nah, ini tadi mungkin pertanyaan dari Akang Teteh ya, yang bertanya untuk kelompok 1, maksudnya biaya rendah untuk produksi itu yang seperti apa? Nah, ini maksudnya. Jadi biaya produksi yang rendah atau efisien itu bisa ditekan atau bisa turun jikalau itu memiliki peralatan yang canggih ataupun peralatan yang besar, sehingga menghasilkan produk ataupun barang dia itu dapat seefisien mungkin. Nah, di sini adalah contohnya. Perusahaan dapat memperoleh potongan harga atas pembelian dengan volume yang besar, dan biaya-biaya tetap seperti biaya R&D serta overhead administratif dapat dialokasikan pada kuantitas keluaran yang lebih besar. Nah, jadi di sini biasanya sebuah perusahaan itu mereka mengurangi biaya-biaya tetap seperti R&D, terus administrasi lainnya, dan dapat dialokasikan kepada teknologi ataupun mesin yang lebih besar untuk menghasilkan produk atau barang secara efisien. Oke, ini untuk economic of scale. Nah, teori ini pun mempengaruhi bisnis internasional karena industri suatu negara menjadi produsen dengan biaya rendah tanpa memiliki faktor produksi yang melimpah. Nah, lanjut ke teori yang ketujuh, ada penggerak pertama. Nah, di mana perusahaan yang pertama itu menerobos pasar akan dapat mendominasi pasar. Sebagai hasil dari bagian pasar besar akan memungkinkan mereka memperoleh manfaat dari economic of scale atau efisiensi biaya tadi ya. Nah, ini contohnya adalah penggerak pertama memegang pangsa pasar sampai 30% dibandingkan hanya perusahaan pengikutnya yang hanya sebesar 13%. Nah, ini contohnya mungkin kalau di Indonesia itu adalah Mayora ya. PT Mayora Indonesia itu kan sebenarnya bukan perusahaan asing. Jadi dia didominasi oleh asli buatan perusahaan Indonesia seperti itu. Walaupun mungkin sekarang sudah sekian persen dikuasai oleh Cina ya. Nah, jadi si PT Mayora ini dia itu memiliki atau disebut juga sebagai perusahaan pertama yang memegang industri snack ya, snack makanan ringan dan juga minuman, dan ditargetkan untuk anak-anak biasanya. Nah, karena dia menjadi pemimpin pasar, otomatis dia itu 70% dia itu mampu menerobos pasar, walaupun tidak selalu demikian. Nah, sisanya itu yang tadi yang 13% sampai 30% itu biasanya pengikutnya. Contohnya adalah Jack and Jill ataupun perusahaan-perusahaan lainnya yang ibaratnya menjadi followernya dari si Mayora tersebut. Nah, itu untuk teori yang ketujuh ya, untuk penggerak pertama. Nah, ini selanjutnya ada teori ke-8, yaitu ada teori permintaan tumpang tindih. Nah, di sini intinya adalah selera konsumen dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Nah, di mana tingkatan pendapatan per kapita suatu bangsa menentukan jenis barang yang dimintanya. Nah, jadi di sini Akang Teteh dapat dilihat ya bahwa tingkat pendapatan per kapita suatu negara itu kan berbeda-beda ya. Nah, otomatis maka bisnis barang yang dihasilkan baik dari manufaktur ataupun industri lainnya itu akan berbeda atau tidak sama karena terkait dengan tingkat pendapatan per kapita tiap negara tersebut. Nah, di sini contohnya yang
yang saling tumpang tindih ini adalah antara negara Amerika dengan Jepang ya. Oke, jadi kalau dari Jepang itu sendiri mereka dari Amerika itu mengekspor mobil Ford ke Jepang. Nah, sedangkan dari Jepang itu mengekspor Nissan-nya itu ke Amerika Serikat. Nah, kenapa mereka melakukan permintaan tumpang tindih ini? Karena mereka tahu tiap dua negara ini memiliki tingkat pendapatan per kapita yang hampir sama gitu. Walaupun mereka itu memiliki pandangan yang berbeda dalam hal merek. Nah, tapi mereka memiliki tingkat pendapatan per kapita yang sama. Jadi antara Jepang dan Amerika. Ini dapat dibaca ya contohnya nanti. Oke, sudah selesai. Jadi ada 8 teori untuk 8 teori untuk bisnis internasional ini. Mangga nanti akan Teteh boleh baca di Live Unpad ya. Nanti akan saya upload di sana. Untuk selanjutnya mungkin saya akan sapa dulu ya. Ini takutnya pada tidur, saya jelasin atau saya kecepatan atau gimana, Mangga. Gimana saya sapa dulu deh yang belum. Clarissa. Oke, Clarissa. Gimana penyampaian materi dari saya? Apakah kecepatan atau kurang mengerti atau kurang menantang mungkin jadi bikin ngantuk gitu. Gimana, Clarissa? Sebenarnya kalau dari ibunya sendiri jelas sih Bu, tapi sinyal sayanya agak kurang jelas, jadi kadang keputus-putus. Maaf. Oh gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih Clarissa. Mangga akan Teteh yang lain di sini saya akan coba ya untuk kalian nih sedikit review kembali ya mengenai teori-teori bisnis internasional ini ya pada pertemuan kita yang kedua ini. Boleh dilihat ya di sini. Oke, saya stop share dulu di Padlet. Akang Teteh dapat mengisi. Oke, sini. Jangan deh. Oke. Sebentar. Nah, sini ada link di chatroom Zoom ini ada link untuk Padlet. Mangga Akang Teteh boleh diklik masing-masing. Sudah diklik belum? Sudah? Oke, saya coba sih. Oke. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, di sini Akang Teteh boleh ya diisi. Boleh masing-masing individu ataupun perwakilan kelompoknya. Di sini ada 11 kelompok ya. Boleh di sini diisi mengenai teori ekonomi apa sih yang cocok di Indonesia terkait dengan bisnis internasional nih, Mangga. Boleh saya beri waktu selama 5 menit ya. Silakan. Ibu izin bertanya untuk kelompok pemateri apa menjawab juga? Boleh, boleh. Menjawab Baik. juga, silakan. Boleh ya diisi secara individu ataupun kelompok. Pada bisa kan ngisinya? Ya, silakan. Gimana? Ada kesulitan nggak? Ternyata harus loginnya login email biasa atau email? Email Unpad aja. Silakan.
Ibu yang ini dipencetnya yang mananya sih Bu? Aku nggak ngerti. Di sini edit post. Bisa nggak? Yang di aku nggak bisa, cuma ada tulisan inian. Oke, nggak bisa ya. Oke, Apa nggak sih apa-apa. hubungkan ke postingan? Ini Bu atau buka postingan? Coba buka postingan, mangga. Boleh atau di-share ini tampilan di akang Teteh bisi beda sama saya. Saya stop share dulu ya. Mangga. Coba ada yang mau mewakili tidak? Bagaimana tampilannya di akang Teteh? Boleh? Di share screen saja, takutnya beda. Boleh Bu dari saya Bu. Silahkan. Ibu ini kelihatan nggak nih Bu? Kelihatan, silakan mangga. Ini gimana Bu nulis apa ini? Nggak ngerti. Oke, boleh tambahkan emailnya saja. Oh, berarti belum pada menggunakan Padlet ya sebelumnya? Belum, Bu. Oke, Belum ya pernah, udah. Bu. Oke. Oke, baik. Kalau gitu mungkin untuk Padlet ini kita hold dulu ya untuk minggu depan. Nggak apa-apa, nggak usah jadi aja karena mungkin akang Teteh masih banyak yang belum menggunakan. Boleh untuk minggu ini dicoba-coba aja dulu ya buat akun barunya di Padlet. Oke. Untuk selanjutnya mungkin cukup sekian ya perkuliahan hari ini dari saya. Oke, untuk absensi sudah saya isi di Siat. Apakah sudah pada mengisi semua? Sudah Bu. Sudah. Bu. Oke. Di sini KRS masih ada yang belum aktif nggak? Sudah aktif semua? Belum Bu, Belum, yang Bu. Oke. KRS aktif Bu. Masih pakai link. Oke, kalau ada yang belum aktif, nanti saya akan share linknya di grup ya. Mangga untuk mengisi absensi di sana, yang linknya itu dari PSDKU Pangandaran. Nanti kalau KRS sudah aktif kembali, boleh untuk menghubungi saya kembali ya. Karena kan terkait absensi untuk pertemuan sebelumnya, pasti susah untuk mengisi kembali seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian saja perkuliahan hari ini. Ibu, Ayah gimana? kemarin saya KRS baru aktif hari ini, Bu. Berarti yang kemarin belum, Bu. Oh, baru aktif hari ini, boleh. Nanti saya Iya. coba cek kembali ya. Oke, siapa Baik, lagi Bu. di sini yang Siap. sudah aktif? Bu, mohon maaf Bu, di pertemuan sebelumnya yang di hari Senin kan di out of topic Bu, maaf. Untuk pertemuan yang isu-isu bisnis kontemporer saya hadir Bu, yang di pertemuan keduanya. Oke, bareng Ibu Arianis ya. Oke, siap. Iya, betul. Yang di sharing alumni bukan? Iya, yang sharing alumni Bu. Oke, baik. Oke, nanti saya cek kembali ya. Ada lagi mungkin? Perihal teknis? Sudah cukup? Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 1 atas presentasinya. Walaupun perdana, tapi sudah sangat baik ya menurut saya. Mangga mungkin untuk kelompok selanjutnya itu kelompok 2, boleh dipersiapkan kembali. Lalu untuk minggu depan kita akan coba menggunakan Padlet ya, terkait dengan diskusi. Seperti itu. Oke. Mungkin sekian pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Akang Teteh semua. Jangan lupa absen. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.